tasawuf katanya. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa idza sami'tal muadzina faqul mithla ma yaqulu. Apabila mendengar engkau akan orang yang adzan, maka ucapkanlah olehmu akan seperti apa yang ia ucapkan. Illa fil hayyalataini, kecuali pada bacaan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Faqul, maka ucapkan olehmu la haula wala quwata illa billah. Wa fit taswibi, dan pada as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta, ucapkan akan bacaan sadaqta wa bararta. Fa idza faraghta min jawabihi fasalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah selesai oleh kamu daripada menjawab orang yang adzan, fasalli, maka baca solawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qul, kemudian ucapkan olehmu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Wa ya Allah, wahai Tuhan, ini seruan yang sempurna, solat yang akan ditegakkan, berikan kepadamu, kepada Nabi Muhammad akan wasilah dan fadilah, dan bangkitkan olehmu akan Nabi Muhammad pada kedudukan yang terpuji yang kau telah menjanjikannya. Wa aksir minad du'ai bainal adhani wal iqamati, perbanyaklah olehmu daripada membaca doa antara azan dan qamat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ad-du'a'u bainal adhanaini la yuraddu, adapun doa antara azan dan qomat yaitu tidak pernah ditolak oleh Allah. Wa minad du'a'il waridi fi hadzal waqti, dan setengah daripada doa yang datang dari Nabi pada waktu ini yaitu bacaannya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku yaitu mohon oleh aku akan Engkau akan maaf dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Wa qad waradal hathu fi sunnati ala hadzal du'ai fi ghairi hadzal waqti,
sungguh datang oleh anjuran pada hadis Nabi atas membaca doa ini di luar waktu ini. Fa'alaika bihi, maka lazimkan olehmu dengan doa ini. Fa innahu min ajma'il adiyati wa afdaliha, maka sesungguhnya ini doa yaitu termasuk dari paling menghimpunnya segala doa dan paling afdalnya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, hidup kalau pengen bahagia tidak boleh jauh-jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pengen sukses di dunia, sukses di akhirat, hendaklah dia menteladani ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk bagaimana seorang muslim bila mendengar azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan adab-adab muslim ketika mendengar azan, apa yang dia harus lakukan. Ulama Islam yang amat sangat konsen bagaimana seorang muslim harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imamul Haddad di dalam kitab ini akan mengajarkan bagaimana semestinya muslim bila mendengar azan. Inilah kehebatan ajaran Islam. Tidak ada ajaran di agama manapun selengkap, sesempurna ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Haddad, wa idza sami'tal muadzina, bila kita mendengar orang azan. Jadi adab kita ini enggak ngomongin yang azan, artinya dianggap yang azan tuh udah tahu adab-adabnya gitu. Ini lagi mau ngomongin adab-adab yang dengar azan. Sebetulnya depan. Ini ada cucunya Mualim Safi Adami, Ustaz Hariri. Ya. Saudara sekalian, kita doain Ustaz Hariri, moga hajat-hajatnya Allah kabul, urusannya dimudahkan oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Saudara sekalian, ada adab yang diatur oleh Islam bagi orang yang azan. Ada adab yang diatur bagi orang yang dengar orang azan. Banyaklah sebetulnya adab-adab bagi orang yang azan. Banyak. Ya, punya wudu, berdiri. Di antara yang pokok bagi yang azan adalah dia tutup dia punya telinga dengan telunjuk. Kalau azan, telunjuknya masukin di kuping, tutup, sebab ada namanya PHT. Apa itu? Tenggorokan, hidung, telinga gabung jadi satu ini. Jadi telinganya ditutup pakai telunjuk kalau azan.
Kalau qomat tidak. Jadi qomat nggak usah tangannya diangkat-angkat, yang adzan tuh begitu. Jadi enggak diajarin. Ngajarinnya adzan tangannya ditempelin di kuping. Maksudnya biar jangan sampai ada suara keluar dari kuping, biar kumpul dari mulut. Begitu. Karena adzan tujuannya keluar, qomat tujuannya ke dalam. Kalau qomat ngasih tahu yang di dalam masjid, makanya dengan kias belakangan, adzan speaker luar, qomat speaker dalam, begitu. Karena ngasih tahu yang di dalam saja tujuannya, itu begitu. Maka di dalam adzan di antara yang penting adalah tarji'. Orang adzan itu sunat namanya tarji' yang diajarkan oleh Nabi. Apa itu tarji'? Dia baca syahadat sendiri sebelum syahadat untuk orang. Jadi sesudah dia adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia baca syahadat dulu pelan, enggak pakai speaker. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dia ngenceng asyhadu. Tuh namanya adzan ngaji namanya. Dia baca syahadat dulu pelan. Udah rapi baru dia syahadat yang ngenceng. Itu sunat yang adzan kayak begitu. Hayya 'alas shalah lah dia nengok ke kanan, hayya 'alal falah saatnya dia nengok ke kiri. Dan masih banyak. Saya kalau itu nanti ngaji malam hari ini kita enggak kebedah nanti. Malam hari ini kita akan diajarkan bagaimana kalau kita mendengar adzan. Apa yang dilakukan oleh seorang muslim yang dituntun oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilalah kita mendengar adzan. Kata Imamul Haddad, wa idza sami'tal muadzina faqul misla ma yaqulu. Bila kita mendengar orang yang adzan, bilalah kita mendengar orang yang adzan, maka tugas muslim harus mengucapkan seperti kalimat-kalimat adzan yang diucapkan oleh muadzin. Kalaulah yang adzan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita juga baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalaulah yang adzan baca asyhadu alla ilaha illallah, maka kita pun juga seperti itu, asyhadu alla ilaha illallah. Bila yang adzan membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita juga membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila yang adzan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila yang adzan baca la ilaha illallah, kita juga baca la ilaha illallah tanpa Muhammadun Rasulullah. Kecuali kata Imam Haddad pada saat baca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kalau ini yang dibaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jawabannya
jangan sama yang diajarin oleh Nabi. Hayya 'alas shalah, kita jawabnya la haula wala quwata illa billah. Sama seperti orang imamin, kata imamnya sawu sufufakum, kita jawabnya sami'na wa ta'na, bukan, tapi la haula wala quwata illa billah jawabannya. Seperti pada azan hayya 'alas shalah, mari salat, itu juga kudunya juga jawabannya sami'na wa ata'na kalau mau, tapi tidak itu yang diajarkan oleh Nabi. La haula wala quwata illa billah. Bila yang ngimamin sawu sufufakum, kita jawabnya la haula wala quwata illa billah. Itu ada yang baca sami'na wa ta'na, siapa yang ngajarin? Kita juga nggak paham, karena dengar ikut begitu. Ada juga as-salatu jami'ah rahimakumullah. Amin. Orang bacaannya begitulah, hendak mengikuti tuntunan. Kitab ini ngajarin adab-adab Islam. Jadi kalau yang adzan baca hayya 'alas shalah, kita baca la haula wala quwata illa billah. Kalaulah kita mau doa, silakan. Boleh kita doa habis la haula wala quwata billah gitu. Allahumma ij'alni minal muqimina lis-shalah, boleh. Jadikan saya orang yang terus menegakkan solat, tapi la haula wala quwata illa billah sudahlah cukup. Hayya 'alal falah, kita doa Allahumma ij'alni minal muflihin, jadilah aku daripada orang yang sukses, boleh, tapi la haula jangan ditinggal, karena itu ajaran pokoknya daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu adzan. Bagaimana kalau subuh? Karena subuh tu ada tambahan as-salatu khairum minan naum, maka cara jawabnya shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin, wa ana ala dzalika minasyahidin. Bagaimana kalau qomat? Karena ada bacaan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka jawabnya aqamahallahu wa adamaha madamatis samawatu wal ardh. Bacaannya, kalaulah kita mendengar kalimat-kalimat azan, ini penting untuk kemudian kita jawab. Bagaimana bila yang azan banyak karena masjid musolanya berdekatan? Maka jawab sekali dari semua itu silahkan saja. Pokoknya bila azan kita juga ikut bacaan-bacaan yang azan, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kecuali as-salatu khairum minan naum, kecuali qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Artinya yang adzan sama yang qomat satu orang. Jadi yang adzannya si A, yang qomatnya si A. Jangan yang adzan lain, yang qomat lain. Ndak boleh main serobot, pengen buru-buru sholat aja, main qomat aja. Boleh diomelin. Ente kalau mau qomat kudu adzan. Ndak boleh yang qomat bukan yang adzan, kecuali kalau kita pengen qomat juga bagi duit tuh yang adzan 10.000 kayak bang, yang qomat saya ya begitu, izin, kecuali izin ama yang adzan, bang boleh nggak saya yang qomat,
kata yang adzan, oh boleh, maka baru kita dibenarkan qomat oleh agama. Dibenarkan. Kemudian imam dan muadzin jangan satu orang. Jangan dia juga yang adzan, dia juga yang qomat, dia juga imam. Borongan. Ya kecuali karena sholatnya sendiri bab lain. Begitu. Jadi saudara, kalaulah kita berdua, kita qomat, maka jangan jadi imam yang qomat nih, jangan jadi imam. Bagaimana kalau kita pengen nyuruh dia yang qomat nih untuk jadi imam? Qomat lagi, namanya mencabut qomat tadi. Mencabut, kita udah qomat, begitu. Nah, udah qomat, tapi kita disuruh jadi imam, maka kita bilang lu qomat lagi. Nggak boleh yang qomat sama yang imam satu orang, kecuali sholat sendiri bab lain gitu. Mau nyuruh siapa dia, begitu. Jadi berbeda, ini aturan. Nabi nggak adzan, Bilal aja, Nabi imam masalahnya, begitu diatur oleh agama. Jadi ada bagian-bagiannya supaya kita rapi. Pokoknya bila kita itu qomat, lalu kemudian yang qomat ini pengen jadiin imam mama kita, maka jangan sungkan kita qomat lagi. Apa qomat lagi? Mencabut qomatnya dia, biar dia jadi imam. Begitu caranya. Jadi Islam itu ditata dan diatur dengan baik dan benar. Kemudian bila adzan telah selesai, maka kita baca sholawat sama Nabi, enggak baca Muhammad Rasulullah. Kan imam terakhirnya la ilaha illallah, terakhir ada imam. Muadzin terakhirnya la ilaha illallah. Enggak usah pakai Muhammad Rasulullah, kita langsung baca sholawat. Sholawat apa aja yang kita bisa. Sholawatnya mau sholawat kamilah kek, mau sholawat munjiyah kek, yang penting setelah dengar adzan jangan enggak baca sholawat dulu. Sunat baca sholawat sesudah adzan, baca sholawat sesudah adzan. Yang pendek sallallahu ala Muhammad, pendek lah. Yang panjang silahkan. Yang penting ketika orang adzan ini udah selesai dan kita udah selesai menjawab orang yang adzan, ajaran berikutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca sholawat sama Nabi. Selesai baca sholawat, baru baca doa sesudah adzan. Ada macam-macam doa sesudah adzan. Maghrib, subuh punya doa tambahan tersendiri. Di luar zuhur, asar, isya. Kalau maghrib, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika. Begitu kalau maghrib. Kalau subuh, hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'atika. Begitu. Ini saatnya datang malam ya Allah, dan siang telah berlalu, dan ini adalah suara penyeru-penyeru beribadah kepadamu.
Begitu. Pendeknya, umum kita baca doa habis adzan, angkat tangannya, jangan enggak, habis sholawat baru doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatar aliyatar rafi'ah wab'ashu. Terserah tuh, kalau wabasu ada dua bacaan, kalau pakai al enggak ada nil. Kalau wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi, kalau maqaman. Kalau pakai al wab'ashul maqamal mahmudal ladzi. Kalau pakai al enggak ada nil ladzi. Kalau enggak pakai al nil ladzi wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi. Begitu. Tapi kalau pakai al wab'ashul maqamal mahmudal ladzi. Begitu cara bacanya. Di sini enggak pakai al, jadi wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Begitu kita diajarkan doa. Nah, habis ini kita maknanya, ya Allah Tuhan, ini seruan yang sempurna. Enggak ada seruan yang sempurna selain seruan menuju kepada Allah. Makanya kadang yang belum adzan mau adzan baca waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha. Itulah adzan. Ada juga yang membaca akhir surat Isra wa qulil hamdu, begitu sampai wa kabbirhu takbira. Itu lebih munasabah, baca itulah baru takbir, karena wa kabbirhu takbira, ayo baca Allahu Akbar, maknanya begitu. Maka kita langsung Allahu Akbar, adzan, itu lebih munasabah. Enggak apa-apa. Ini kita jawab, setiap dengar adzan jawab. Adzan yang bagaimana? Adzan yang langsung meski dengar dari speaker. Tapi kalau adzannya kaset nggak usah, karena nanti di ref lagi. Kita jawab dia mulu, kapan kita sholatnya? Kaset. Kalau orang aja, orang sunat jawab. Habis jawab ini, mohon maaf biar gampang, minta duit silakan. Kenapa? Kata Imam Haddad, wa aksir minad du'a bainal adzan wal iqamah. Banyakin doa antara adzan dan qomat. Habis adzan ini jangan enggak doa, minta apa aja, terserah mintanya. Dan sepanjang yang saya tahu, yang bikin puyeng orang itu, pala nyenut-nyenut itu bukan darah rendah, tapi dana rendah. Apaan? Bener nggak? Wah iya tuh. Jadi minta dana sama Allah, nggak apa-apa. Sebab kata Nabi dalam hadis yang sahih, Imam Abu Dawud riwayatkan. Ini penting. Imam Tirmidzi juga riwayatkan. Ini doa amat sangat penting kita. Apa kata Nabi? Ad-du'a'u bainal adzanaini la yurad. Doa yang mustajab itu antara adzan dan qomat itu enggak pernah ditolak oleh Allah. Kalau mau minta apa saja. Dah kita langsung aja, nggak usah pakai tedeng ngaling-ngaling sama Allah. Duit ya Allah, duit ya Allah, konveksi ini ya Allah menurun, duit udah nggak apa-apa, ngomong aja sama Allah. Boleh-boleh apa aja. Minta
Sebab itu waktu mustajab antara adzan dan iqamah. Makanya orang dulu namanya ada solawatan. Bacanya kadang bukan solawat, kadang mau doa. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kadang mau solawat asghil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, macam-macam. Ya, intinya meminta sama Allah. Sebab manjur banget antara adzan dan qomat ini minta. Pokoknya habis dengar adzan minta apa saja, Allah kasih. Enggak pernah enggak, yang serius. Tapi sesudah sholawat, sesudah Allahumma robba hadhihi da'watit tamah, minta apa saja. Ketika ditanya yang terbaik minta apa, emang minta duit enggak baik? Ya baik, tapi ada yang terbaik. Minta apa yang terbaik? Yang terbaik sebagaimana Nabi ditanya, famadza naqul ya Rasulullah, kami baca apa doanya banda adzan? Maka kata Nabi, salul afiyah, salul afiyah, mintalah kesejahteraan dunia dan akhirat. Makanya Imamul Haddad bilang, di antara doa yang diajarkan langsung oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diajarkan langsung oleh Nabi pada sesudah adzan, antara adzan dan qomat, minta maaf dan kesejahteraan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Pendeknya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu maafmu. Maaf ini yang paling mahal, maaf ini yang paling tinggi untuk diminta. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, perempuan muslim hebat, sahabat Rasulullah, anaknya sahabat Rasulullah, sekaligus istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diceritakan Lailatul Qadar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, lalu kami baca apa? Minta apa di malam itu? Maka Nabi ajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta maaf. Maaf itu lebih tinggi dari ampunan. Meski menurut kita maaf dan ampunan dia-dia juga, enggak. Kalau maaf, hilang bekas-bekas kesalahannya. Kalau ampunan ditutup doang, maghfirah itu ditutupi kesalahannya, ditutup, tapi masih ada catatannya. Di kepolisian masih ada, tapi kagak dihukum. Namanya ampunan. Kalau maaf, catatannya ditip dibakar, kagak ada catatan sama sekali. Namanya afu. Allah itu diantara asmanya al-afu, maaf. Makanya dalam ratib haddad, ya Rabbana wa'fu anna wa'afina, ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna, ya Rabbana wa'fu anna
wamhul ladzi kana minna. Tuhan maafkan. Maaf itu hilangkan catatan-catatan dosa barang atu, jangan sampai ada. Maaf, dan dosa ini yang menyumbat aliran-aliran rezeki kita. Kata Nabi, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba sungguh dihampakan, diseretkan daripada rezeki tersebab dosa yang ia kerjakan. Dosa itu menyumbat aliran-aliran rezeki, maka mintanya maaf itu lebih tinggi ba'dal adzan. Allahumma inni as'alukal afwa. Begitu habis adzan tuh, Allahumma inni as'alukal afwa. Ya Rabb, saya mohon kepadamu ya Allah maafmu. Maaf. Bila udah dimaafkan oleh Allah, maka saluran yang tersumbat akan menjadi lancar kembali. Ini seretnya jalan rezeki, ada salah, maka ini sama. Minta maaf itu di dalamnya minta daripada rizki dari Allah. Minta. Tapi saya kurang puas kalau ngomong duit. Ya udah ngomong aja duit ya Allah. Duit. Ngerti ya Allah. Nggak apa-apa, nggak usah pakai bahasa yang kudu diapal-apalin lama banget. Kalau kata kawan saya seorang habaib, no lihat yang doa di luar batang panjang banget, kelamaan. Kalau saya ujungnya, biar kata panjang begitu, ujungnya minta apa? Ah iya, saya duitnya aja langsung, kelamaan. Begitu kata dia. Orang ujungnya duit, ya udah gua minta duit aja. Habis itu, Beb ya Allah doain beras ini, Beb doain, mintakan nama Allah. Begitu pulang ya gitu. Iya, orang Madura begitu. Mana itu Umar tuh? Orang Madura. Ya Rabbana ya Kudus bibarkati Habib Idrus a'tinil fulus. Fulus, fulus, begitu luar batang, begitu, duit, makanya orang Madura lihat dah tuh, begitu, kadang jualan besi tua, ada jualan macam-macam, ada jualan garam, begitu, hidup barakah, memang begitu. Min mawatinil ijabah ad-du'a inda dhara'ihis sholihin. Di antara tempat mustajab doa, kita minta sama Allah di samping makam orang-orang soleh. Minta sama Allah, manjur. Begitu manjur. Saudara bingung, udah ziarah aja ke orang-orang soleh. Ziarah, jangan nggak ziarah orang-orang soleh. Barakah. Dan itu dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, pernah ngalamin paceklik panjang. Kehidupan ekonomi ancur-ancuran, morat-marit. Maka seorang sahabat besar Rasulullah, Bilal bin Haris, ini penjaga gudang Baitul Mal, Menteri Keuangan Sayyidina Umar, orang yang dipercaya oleh Sayyidina Umar. Bilal bin Haris datang ke Rasulullah. Udah meninggal orang Umar jadi khalifah, Rasul udah meninggal, Abu Bakar aja udah meninggal. Dia ziarah ke Nabi, ya Rasulullah, ini umat kasihan, nggak hujan-hujan ya Rasulullah, doainlah agar hujan ya Rasul. Begitu
gitu. Makanya dalam sholawat nariyah tuh wa yustasqal ghamam biwajhil karim. Maka kemudian itu Sayyidina Umar ngimpi ketemu Rasulullah malam itu. Dibilang, Umar, bilangin sama si Bilal bin Haris besok begitu. Maka pagi-pagi Sayyidina Umar bin Khattab bilang sama Bilal, ada apa kok Nabi bilang besok? Ente habis ngapain? Saya ziarah sama Nabi siang sama pemimpin. Begitu, ini peceklik ini. Oh pantas Nabi bilang sama saya besok, hujan besoknya. Begitu. No, Nabi udah nggak ada, udah meninggal. Masih ngasih manfaat. Orang soleh begitu, orang mati syahid aja nggak boleh kita bilang mati, apalagi Nabi yang rajanya Nabi dan Rasul, rajanya orang mati syahid. Begitu saudara. Jadi kita minta banda adzan maaf. Yang kedua wal afiyah, minta afiyah. Afiyah itu bukan sekedar sehat. Sehat doang. Kalau enggak sejahtera, puyeng-puyeng juga. Kalau sehat doang. Begitu. Jadi sehat itu kalau sejahtera pasti sehat. Jadi maka yang kedua minta al-afiyah. Afiyah itu sejahtera. Minta sejahtera. Ada orang pakai tongkat kuat sholat ke masjid, namanya dapat afiyah, kesejahteraan dari Tuhan. Afiyah ini penting. Minta afiyah, minta afiyah, minta kesejahteraan sama Allah di dunia dan di akhirat. Kita kudu sejahtera di dunia, kita kudu sejahtera di akhirat. Maka habis adzan minta ampunan urusan akhirat, afiyah urusan keduniaan perlu biar kita semangat. Kalau kita puyeng mau urusan pendanaan, mau zikir juga malas, mau ini juga malas, langkah juga cekak. Begitu, mintalah sama Allah apa aja. Pokoknya habis adzan minta. Ada yang baca Rabbighfirli walidayya, itu minta ampunan bagus. Pokoknya ad-du'a bainal adzanaini la yurad. Doa tidak pernah ditolak oleh Allah antara adzan dan qomat. Minta aja yang khusyuk, yang khusyuk. Minta, jangan nggak minta. Kalau saudara pusing urusan hutang, baca surat Idza 7 kali. Idza atau Idza an-nasrul fath. Baca itu aja. Itu faedahnya memudahkan jalan Allah untuk membantu kita membereskan urusan kita. Apa aja begitu. Antara adzan dan qomat itu manjur. Bahkan kata Imamul Haddad, wa qad waradal hasu, singkatnya antara adzan dan qomat paling dikit kita minta Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Paling pendek. Selebihnya saya mau urusan cicilan motor, ya minta aja ya Rabb, angsuran ya Rabb, belum kelihatan hilalnya ya Rabb, motor ini takut ditarik doang sama debt collector, ya Rabb bagi rezeki. Enggak apa-apa, enggak mesti bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Minta apa saja. Kata Imamul Haddad, wa qad waradal hassu fi sunnati ala hadzal du'a fi ghairi hadzal waqt.
Kalau ngomongin doa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daima fid dini wad dunya wal akhirah. Ini doa begitu banyak anjuran-anjuran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengulang-ulang meminta sama Allah, membaca doa ini bukan sebatas adzan doang. Di luar adzan banyak. Ya contoh tadi Lailatul Qadar, minta ampun maaf dari Allah. Allah minnaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Banyak di luar adzan. Maka kata Imam Haddad, fa'alaika bihi, ulang-ulangin doa ini, kelonin doa ini. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Doanya yang ngajarin dari Nabi, wali-waliullah ngajarin kita, maka lebih nembus ke langit, biar kita hidup di dalam maafnya Allah, di dalam kesejahteraan dari Allah. Agama kita sejahtera, dunia kita sejahtera, akhirat kita sejahtera. Ini adalah hal yang paling penting. Kata Imam Haddad, fa'alaika bih, lazimkan olehmu dengan doa ini, pegang erat-erat doa ini. Kenapa? Fa innahu min ajma'il ad'iyati, ini doa kategorinya doa paling komplitnya doa, paling cakepnya doa, wa afdoliha, paling utamanya doa. Udah ini aja, begitu doa suruh doa, bang doa apa ini ya? Udah ini aja. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ini dibanyain, pegang erat-erat, sebab ini doa singkat padat. Di dalamnya banyak asrar, di dalamnya banyak anwar, banyak cahaya, banyak rahasia, banyak hal-hal yang patut untuk kemudian diminta oleh kita. Minta kepada Allah yang kaya raya, hilangkan mengeluh, banyakkan kita berdoa, sebab di dalam doa ada pengakuan kuat bahwa kita tak berdaya, yang hebat Allah, bahwa kita lemah, yang kuasa Allah, bahwa kita fakir, yang kaya raya adalah Allah, bahwa kita bodoh, yang berpengetahuan adalah Allah, supaya Allah bagikan kasih sayangnya kepada kita. Ini diantara adab-adab Islam yang diajarkan oleh Imamul Haddad manakala kita mendengarkan azan. Kurang lebih demikian. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan.